Perkenalkan dulu, namaku Erik. Tujuanku datang ke Jakarta sebenarnya untuk merubah nasib. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata kehidupan di kota besar justru lebih keras daripada di desa. Aku sempat terlunta-lunta tanpa ada seorang pun yang mau peduli. Selembar ijazah SMP yang kubawa dari desa ternyata tidak ada artinya sama sekali di kota ini. Jangankan hanya ijazah SMP, lulusan sarjana saja masih banyak yang menganggur. Daripada jadi gelandangan, aku bekerja apa saja asalkan bisa mendapat uang untuk menyambung hidup. Sedangkan untuk kembali ke kampung rasanya malu sekali karena gagal menaklukkan kota metropolitan yang selalu menjadi tumpuan orang-orang kampung sepertiku. Seperti hari-hari biasanya, siang itu udara di Jakarta terasa begitu panas sekali. Seharian ini aku kembali mencoba untuk mencari pekerjaan, tapi seperti yang selalu terjadi, tidak ada satupun yang melirik, apalagi memperhatikan lamaran dan ijazahku. Keputusasaan mulai menghinggapi diriku. Entah sudah berapa kilometer aku berjalan kaki, sementara pakaianku sudah basah oleh keringat dan wajahku juga terasa tebal oleh debu. Aku berteduh di bawah pohon, sambil menghilangkan pegal-pegal di kaki. Setiap hari aku berjalan, tidur pun di mana saja, sementara bekal yang kubawa dari kampung semakin menipis saja. 3 atau 4 hari lagi, aku pasti sudah tidak sanggup lagi bertahan, karena bekal yang kubawa juga tinggal untuk makan beberapa hari lagi, itu pun hanya sekali saja dalam sehari. Di bawah kerindangan pepohonan, aku memperhatikan mobil-mobil yang berlalu lalang, juga orang-orang yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang peduli antara satu dengan lainnya. Tiba-tiba pandangan mataku tertuju kepada seorang wanita yang tampak kesal karena mobilnya mogok. Dia ingin meminta bantuan, tapi orang-orang yang berlalu lalang dan melewatinya tidak ada yang peduli. Entah kenapa aku jadi merasa kasihan, padahal aku sendiri perlu dikasihani. Aku bangkit berdiri dan melangkah menghampiri. Mobilnya mogok, nyonya, tegurku dengan sikap ramah. Iya, gak tahu ya kenapa, tiba-tiba saja mogok, sahutnya sambil memandangiku penuh curiga. Boleh saya lihat? Ujarku meminta izin. Silahkan, kalau bisa, sahutnya. Waktu di kampung, aku sering bantu-bantu paman yang buka bengkel motor. Terkadang ada juga mobil yang minta diperbaiki. Tapi ya namanya di kampung, jarang ada orang yang punya motor, apalagi mobil. Makanya usaha paman tidak pernah bisa maju, hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Seperti seorang ahli mesin saja, aku coba melihat-lihat dan memeriksa segala kemungkinan yang membuat mesin mobil ini tidak mau hidup, dan entah mendapat pertolongan dari mana, aku menemukan juga penyakitnya. Setelah aku perbaiki, mobil itu akhirnya bisa hidup kembali. Tentu saja wanita pemilik mobil ini jadi senang, padahal semula dia sudah putus asa. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan uang lembaran 20.000, langsung disodorkan padaku, tapi aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Kenapa, kurang? Tanyanya. Tidak, nyonya, terima kasih, ucapku menolak halus. Kalau kurang, nanti saya tambah, katanya lagi. Terima kasih, nyonya, saya cuma menolong saja, saya tidak mengharapkan imbalan, kataku tetap menolak. Padahal uang itu nilainya besar sekali bagiku, tapi aku malah menolaknya. Wanita yang kuperkirakan berusia sekitar 30 tahun itu memandangiku dengan kening berkerut seakan dia tidak percaya kalau di kota yang super sibuk dengan orang-orangnya yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan lingkungan sekitarnya, ternyata masih ada juga orang yang dengan tanpa pamrih mau menolong dan membantu sesamanya. Maaf, kelihatannya kamu dari kampung, ujarnya bernada bertanya ingin memastikan. Iya, nyonya, baru seminggu saya datang dari kampung, sahutku polos. Terus, tujuannya mau kemana? Tanyanya lagi. Cari kerja, sahutku tetap polos. Punya ijazah apa? Tanyanya. Cuma SMP, sahutku. Wah, sulit kalau cuma SMP, sarjana saja banyak yang jadi pengangguran, tapi kalau kamu benar-benar mau kerja, kamu bisa kerja di rumahku, katanya langsung menawarkan. Kerja apa, nyonya? Tanyaku langsung bersemangat. Apa saja, kebetulan aku perlu pembantu laki-laki, tapi aku perlu yang bisa nyetir mobil. Kamu bisa setir mobil? Apa kalau memang bisa, kebetulan sekali,
sahutnya. Sesaat aku jadi tertegul, sungguh aku tidak menyangka sama sekali. Ternyata ijazah yang kubawa dari kampung hanya bisa dipakai untuk jadi pembantu. Tapi aku memang membutuhkan pekerjaan saat ini, daripada jadi gelandangan. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung menerima pekerjaan yang ditawarkan wanita itu. Saat itu juga, detik itu juga aku ikut bersama wanita ini ke rumahnya. Ternyata rumahnya besar dan megah sekali. Bagian dalamnya pun terisi segala macam perabotan yang serba mewah deluxe. Aku sampai terkagum-kagum, seakan memasuki sebuah istana. Aku merasa seolah-olah sedang bermimpi. Aku diberi sebuah kamar, lengkap dengan tempat tidur, lemari pakaian dan meja serta satu kursi, letaknya bersebelahan dengan dapur. Ada 4 kamar yang berjajar, dan semuanya sudah terisi oleh pembantu yang bekerja di rumah ini. Bahkan 3 orang pembantu wanita menempati satu kamar. Aku hitung semua yang bekerja di rumah ini, ada 7 orang, kalau ditambah denganku, berarti ada 8 orang. Tapi memang pantas mengurus rumah sebesar ini, tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang. Apalagi setelah beberapa hari aku bekerja di rumah ini, aku sudah bisa mengetahui kalau majikanku, Nyonya Wulandari, selalu sibuk dan jarang berada di rumah. Juga suaminya yang lebih sering berada di luar kota atau keluar negeri. Sedangkan kedua anaknya sekarang ini sekolah di luar negeri. Aku jadi heran sendiri, entah bagaimana cara mereka mencari uang hingga bisa kaya raya seperti ini. Tapi memang nasib, rezeki, maut dan jodoh berada di tangan Tuhan. Begitu juga yang terjadi denganku. Dari jadi pembantu yang tugasnya membersihkan rumah dan merawat tanaman, aku diangkat jadi sopir pribadi nyonya majikan. Bukan hanya jadi sopir, tapi juga sekaligus jadi pengawalnya. Kemana saja nyonya majikan pergi, aku selalu berada di sampingnya. Karena aku harus selalu mendampinginya, tentu saja nyonya membelikan aku beberapa potong pakaian yang pantas. Terus terang, pada dasarnya memang aku tampan dan memiliki fisik yang tegap, atletis dan berotot. Makanya nyonya kesangsan begitu melihat penampilanku setelah 3 bulan lamanya bekerja jadi sopir dan pengawal pribadinya. Aku bisa berkata begitu karena bukan cuma jadi sopir dan pengawal saja, tapi juga jadi pendampingnya di tempat TDR dan mengisi kesunyian hatinya yang selalu ditinggal suaminya. Dan aku juga menempati kamar lain yang jauh lebih besar dan lebih bagus. Tidak lagi menempati kamar khusus untuk pembantu. Semua bisa terjadi ketika malam itu aku baru saja mengantar nyonya pergi berbelanja. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, aku langsung dipanggil untuk menemuinya. Semula aku ragu dan hampir tidak percaya karena langsung disuruh masuk ke dalam kamarnya. Tapi memang nyonya memintaku untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia menyuruhku untuk menutup pintu. Setelah aku berada di dalam kamar yang besar dan mewah itu, aku tertegul. Apalagi saat melihat nyonya majikanku itu hanya menggunakan lembaran dastuar yang tipsi sekali. Beberapa kali aku menelan ludah sendiri memandang semua itu. Mendadak saja jadi salah tingkah seperti terserang demam ketika dia menghampiriku. "Nyonya," ucapku. "Malam ini kau di sini bersamaku," ucapnya. Belum lagi aku bisa mengeluarkan kata-kata lebih banyak, Nyonya Wulandari sudah mencilili kukuku. Tentu saja aku jadi gelagapan, kaget setengah mati, jantungku berdebar menggerumuh tidak menentu, berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam dada. Dia mulai memindah yang aku bawa. Meskipun usia Nyonya Wulandari sudah hampir berkepala 4, tapi memang dia merawat kecantikan dan dirinya dengan baik. Bagaimanapun aku lelaki Norman, aku tahu apa yang diinginkan Nyonya Wulandari. Apalagi aku tahu kalau sudah 2 minggu ini, suaminya berada di luar negeri. Sudah jelas Nyonya Wulandari merasa kesepian. Dia memaksaku untuk cepat-cepat membawanya, mendaki hingga ke puncak. Saat itu, kedua mata Nyonya Wulandari tertutup. Sebelum memejamkan mata, membayangkan semua yang baru saja terjadi, hingga terbawa ke dalam mimpi yang indah. Sejak malam itu, aku kerap kali dipanggil ke dalam kamarnya. Dan, kalau sudah begitu, menjelang pagi aku baru keluar dari sana dengan letih. Semula aku memang merasa beruntung, bisa mendapatkan itu. Tapi lama-kelamaan, aku mulai dihinggapi perasaan takut. Betapa tidak, ternyata Nyonya Wulandari tidak pernah cukup akan keinginannya, kalau hanya 1 atau 2 kali dalam semalam. Aku baru menyadari,
kalau ternyata nyonya majikanku itu seorang HPR yang tidak pernah merasa cukup. Bukan hanya malam saja, pagi, siang, sore, dan kapan saja, kalau dia menginginkan, aku tidak boleh menolak. Tidak hanya di rumah, tapi juga di hotel atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk melakukannya. Aku tetap jadi sopir dan pengawal pribadinya, tapi juga jadi kekasihnya. Mungkin karena aku sudah mulai menurun kualitas, Nyonya Wulandari membawaku ke sebuah klub kesegaran, orang-orang bilang fitness country. Di sana aku dilatih dengan berbagai macam alat, agar diriku tetap segar, kekar, dan berotot. 2 kali dalam seminggu, aku selalu datang ke klub itu. Memang tidak kecil biayanya, tapi aku tidak pernah memikirkan biayanya, karena ditanggung oleh Nyonya Wulandari. Dan di rumah, menu makananku pun tidak sama dengan pembantu yang lainnya. Nyonya Wulandari sudah memberikan perintah pada juru masaknya agar memberikan menu makanan untukku yang bergizi. Bahkan dia memberikan daftar makanan khusus untukku. Terus terang, aku merasa tidak enak karena diperlakukan istimewa, tapi tampaknya semua pembantu di rumah ini sudah tidak asing lagi. Bahkan dari Bimina, yang tugasnya memasak itu, aku baru tahu kalau bukan hanya aku yang sudah menjadi korban Nyonya Wulandari. Tapi sudah beberapa orang pemuda seusiaku yang jadi korban. Dan mereka rata-rata melarikan diri karena tidak tahan dengan perlakuan Nyonya Wulandari. Aku memang sudah tidak bisa lagi meneruskannya. Apalagi Nyonya Wulandari sudah mulai menggunakan cara-cara yang mengerikan. Meskipun kondisi tubuhku dijaga dan menu makanku pun terjamin gizinya, tapi batinku semakin tersiksa. Beberapa orang pembantu sudah menyarankan agar aku pergi saja dari rumah ini. Rumah yang besar dan megah penuh kemewahan ini, ternyata hanya sebuah neraka bagiku. Aku memang ingin lari, tapi belum punya kesempatan. Tapi rupanya Tuhan mengabulkan keinginanku itu. Kebetulan sekali malam itu suami Nyonya Wulandari datang. Aku sendiri yang menjemputnya di bandara, dan tentu tidak sendiri saja, tapi bersama Nyonya Wulandari. Di dalam perjalanan, aku tahu kalau suami Nyonya majikanku itu hanya semalam saja, besok dia sudah harus kembali ke Tokyo. Dari kaca sepian, aku melihat tidak ada gurat kekecewaan di wajah Nyonya Wulandari. Padahal sudah hampir sebulan suaminya pergi, dan kini pulang juga hanya semalam saja. Nyonya Wulandari malah tersenyum dan mencililikuk TV suaminya yang kendur dan berkeriput. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, aku bergegas ke kamar. Kesempatan bagiku untuk kabur dari rumah neraka ini. Karena Nyonya Wulandari sedang sibuk dengan suaminya. Aku langsung mengemasi pakaian dan apa saja milikku yang bisa termuat ke dalam tas ransel. Saat melihat buku tabungan, aku tersenyum sendiri. Sejak bekerja di rumah ini dan menjadi penyenang hati Nyonya majikan, tabunganku di bank sudah banyak juga. Karena Nyonya Wulandari memang tidak segan-segan memberiku uang dalam jumlah yang tidak sedikit, dan tidak sepeser pun uang yang diberikannya itu aku gunakan. Semuanya aku simpan di bank. Aku masukkan buku tabunganku itu ke dalam tas ransel, di antara tumpukan pakaian. Tidak ada yang tahu, kalau aku punya cukup banyak simpanan di bank. Bahkan Nyonya Wulandari sendiri tidak tahu. Karena rencananya memang mau kabur, aku tidak perlu lagi berpamitan, bahkan aku keluar lewat jendela. Malam itu aku berhasil melarikan diri dari rumah Nyonya Wulandari, terbebas dari siksaan batin. Tapi ketika aku lewat di depan garasi, ayunan langkah kakiku terhenti. Kulihat Bu Minah ada di sana, seperti sengaja menunggu. Jantungku jadi berdebar kencang dan menggemuruh. Aku melangkah menghampiri, dan wanita itu mengembangkan senyumnya. "Jangan datang lagi ke sini, cepat pergi, nanti Nyonya keburu tahu," kata Biminah sambil menepuk pundakku. "Terima kasih Bi," ucapku. Biminah kembali tersenyum. Tanpa membuang-buang waktu lagi, aku bergegas meninggalkan rumah itu. Aku langsung mencegat taksi yang kebetulan lewat, dan meminta untuk membawaku ke sebuah hotel. Untuk pertama kali malam itu, aku bisa tidur nyenyak di dalam kamar sebuah hotel. Dan keesokan harinya, setelah mengambil semua uangku yang ada di bank, aku langsung ke stasiun kereta. Aku memang sudah bertekad untuk kembali ke desa, dan tidak ingin datang lagi ke Jakarta. Dari hasil tabunganku selama bekerja, aku bisa membuka usaha di desa. Bahkan kini aku sudah punya istri yang cantik dan seorang anak yang lucu. Aku selalu berharap apa yang terjadi pada diriku
jangan sampai terjadi pada orang lain. Kemewahan memang tidak selamanya bisa dinikmati, justru kemewahan bisa menghancurkan diri jika tidak mampu mengendalikannya. Sekian dan terima kasih.